Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2206-2208, bodoh. Jericho Lee menatapnya dengan mata penuh kasih sayang, kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Kamu banyak berbicara pada dirimu sendiri di sini dan mengatakan kamu sampah. Kamu tersanjung. Dengan kata-kata ini, wajah Yan Qing turun ke dasar lembah, dan dia menjadi sangat marah. Apakah menurut Anda jika Anda mendekati Li Qiankun, Anda tidak akan terkalahkan? Sebentar lagi, Li Qiankun akan mati di tangan Raja Dan. Saat itu, ia akan kehilangan ketergantungannya. Apa yang akan kamu lakukan? Tapi sekarang, saya akan menunjukkan kekuatan membunuh dewa di dunia bawah tanah. Begitu kata-katanya selesai, Yan Qing tidak sabar untuk menunjukkan kekuatannya. Tawa tinju. Seni bela diri ini mirip dengan tinju dalam keadaan mabuk, dan juga merupakan salah satu gerakan membunuh terbaiknya di dunia bawah tanah. Itu tinju yang tampaknya gila mengandung kekuatan yang sangat kuat. Saya tidak tahu berapa banyak ahli yang terkubur dalam gerakan ini. Kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan anggukan. Meskipun Yan Qing hanya ada di daftar disa, dia belum melakukannya selama beberapa tahun. Dia telah berlatih dalam pengasingan sebelumnya, dan sekarang dia aktif kembali. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Sekarang dia dapat dengan mudah menang bahkan melawan 10 besar Tiangang. Namun, tinju Yan Qing belum mencapai tubuh Jericho Lee. Jericho Lee mengangkat tangan kanannya dan memegangnya dengan santai. Aura mengembun menjadi pedang dan menyapunya ketika dia mengangkatnya. Puff. Dengan cahaya darah, tangan kanan Yan Qing langsung terpotong. Kemudian, hati Jericho Lee tergerak, dan semua botol anggur, kulit melon, dan remah buah yang berserakan di tanah beterbangan. Mereka berubah menjadi peluru di seluruh langit dan menembak ke arah Yan Qing, langsung menghajar tubuhnya hingga menjadi saringan. Ah! Yan Qing mengeluarkan jeritan sedih, yang membuat kulit kepala meledak di seluruh ruangan, dan hatinya terasa dingin. Tuan muda. Kedua orang tua itu berteriak, bergegas dan ingin menyerahkan, dan saat berikutnya sebuah penghalang berhenti di depan mereka. Suara mendesing. Sampah di tanah berubah menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, yang segera mengubah tubuh mereka menjadi saringan. Mereka memuntahkan darah dan terbang terbalik, menghantam tanah seperti cangkang. Mereka tidak bangun untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak bisa melawan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukankah itu tempat ketiga dalam daftar disa? Mereka berdua saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Mereka mengira Yan Qing bisa dengan mudah membersihkan Jericho Lee, apa yang harus dilakukan. Tangan tuan muda telah dipotong. Tidak mungkin untuk bertarung lagi. Jika kita terus seperti ini, kita semua akan mati. Gunakan token keluarga. Sekarang kita harus menggunakan ini untuk memobilisasi cukup banyak ahli, jika tidak tuan muda akan mati. Keduanya panik dan segera mengambil token. Token ini tidak hanya sebagai simbol identitas, tetapi juga sebagai alat komunikasi. Hal serupa juga terjadi di banyak keluarga besar, yang digunakan untuk memobilisasi orang di saat kritis. Tentu saja jumlahnya sangat sedikit. Seperti keluarga Yan, tidak lebih dari 3 orang yang memegang benda ini, karena melambangkan kekuatan keluarga yang sangat tinggi, dan tidak semua orang dapat memilikinya. Berhenti segera. Jangan gunakan perintah Yan Wei. Pada saat ini, suara teriakan datang, diikuti oleh Yan yang keras kepala bergegas bersama orang-orang, menghentikan 2 orang. Tuan rumah. Ketika mereka melihat satu sama lain, mereka terkejut. Pada saat kritis, penyelamatan datang. Namun, Yan dengan keras kepala tidak langsung menyerang Jericho Lee seperti yang mereka bayangkan, tetapi berteriak dan memperingatkan mereka, diam. Saya akan menangani hal berikutnya. Anda tidak boleh sombong. Jika tidak, hal itu akan ditangani sesuai aturan keluarga. Ini secara langsung membuat hati 2 orang bergetar, memiliki semacam firasat buruk. Apa yang terjadi? Dajiazu tidak langsung puas dengan Jericho Lee, tapi mengapa membiarkan mereka tenang? Terlalu berlebihan untuk dikatakan, bukan? Apakah sulit dia tidak datang ke sini demi Yan Qing? Di bawah tatapan semua orang, Yan Zui pertama kali melihat Yan Qing, yang telah dipukuli hingga ribuan lubang dan kehilangan satu tangannya. Wajahnya berubah secara dramatis, dan hatinya berubah. Dipenuhi dengan amarah yang kuat. Namun, begitu dia ingin melakukan sesuatu,
dia memikirkan kata-kata Yan Chongsong tadi, jadi dia harus menahan amarahnya. Kemudian dia memandang Jericho Lee dengan rendah hati, menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat, "Li Shao, anjing itu tidak punya cara untuk mendisiplinkan. Saya harap Anda bisa memberinya wajah kurus dan membiarkannya pergi." Hal ini membuat firasat buruk kedua orang tua itu semakin kuat. Jericho Lee mendengar kata-kata itu, wajahnya dingin. "Kamu adalah apa? Mengapa saya harus memberinya seekor kuda?" Hal ini secara langsung membuat Yan keras kepala meredam amarahnya, dan sekali lagi mengalir ke dalam hatinya. Jika Anda menganggapnya sebagai wakil kepala keluarga Yan saat ini, Anda mungkin menjadi kepala keluarga dalam 5 tahun ke depan. Berapa banyak orang yang menyanjungnya, dia tidak peduli. Akibatnya, Jericho Lee berbicara kasar kepadanya dan tidak memberinya wajah apapun. Dia kesal dan ingin menyerang di tempat, tetapi dia segera memikirkan peringatan Yan Chongsong. Dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan menekan amarahnya lagi, Yan keras kepala dan ayah Yan King. "Aku tidak peduli siapa kamu. Di mataku, kamu semua adalah kucing dan anjing," cibir Jericho Lee. Wajah Yan yang keras kepala semuanya membeku, awalnya membuat serangkaian pidato, semuanya terganggu. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Dulu, orang yang ditemuinya akan memberinya 3 sen demi keluarga Yan. Bagaimanapun, keluarga Yan bukanlah keluarga kecil. Itu didukung oleh Dewa Perang. Tapi Jericho Lee sangat baik sehingga dia benar-benar mengabaikan hal ini sehingga Yan dengan keras kepala ingin mengambil identitas keluarga Yan untuk menghancurkan orang. Banyak orang yang hadir saling memandang. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang keluarga Yan, mereka tetap tahu satu hal, yaitu keluarga Yan adalah keluarga yang kuat dan misterius, dan banyak orang harus memberi muka. Tapi Jericho Lee salah total. Apakah dia tidak tahu konsekuensi memprovokasi keluarga Yan? "Li Shao, aku akan menebus kesalahanmu, tapi tolong jaga dia tetap hidup." Yan dengan keras kepala menolak keluhannya, dan berencana untuk bertarung terlebih dahulu untuk menyelamatkan nyawa Yan King. Dia menemukan bahwa Yan King terikat oleh kekuatan yang tidak dapat dia pahami, dan mungkin kehilangan nyawanya kapan saja. Apakah dia anggota keluarga Yan? Jericho Lee tidak tersenyum. "Aku." Yan dengan keras kepala menemukan bahwa pria ini tidak bermain kartu sesuai dengan akal sehat, dan kata-katanya benar-benar tidak teratur, seperti bermain kapas, dia tidak dapat melakukan upaya apapun. Perasaan seperti ini akan lebih sulit untuk dibendung. Tapi dia benar-benar tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa menahan amarahnya dan tidak menyerang. "Li Shao, meskipun kamu memiliki hubungan khusus dengan Li Qiankun, dia telah membunuh ahli keluarga Yan kami sebelumnya dan menyelamatkan mereka. Akun ini dapat dihapuskan. Kami tidak ingin menjadi musuhmu. Tolong selamatkan nyawanya." Bab 2207. Jika beberapa orang besar yang mengenal Yanzu ada di sini, mereka akan terkejut dengan sikap budak Yanzu. Pikirkan tentang orang-orang yang biasanya bersemangat tinggi, yang ingin memulai dari siapa Yan yang keras kepala, sebenarnya demi menyelamatkan nyawa putranya, bahkan martabatnya. Faktanya, Yan dengan keras kepala tidak punya pilihan untuk mencapai hal ini, karena Yan Chongsong telah memberitahunya bahwa Jericho Lee adalah Li Qiankun, dan dialah yang merampok pulau itu 1,5 bulan yang lalu. Ini membuat Yan Sui takut. Setidaknya dalam bidang kognitifnya, tidak pernah ada seorang guru jiwa yang dipromosikan menjadi guru jiwa yang harus selamat dari bencana. Dalam catatan sejarah, mereka semua adalah negara adidaya pada masa perampokan. Yan yang keras kepala sangat takut Jericho Lee akan berada di bawah tangan yang kejam. "Guru, saya benar-benar tidak dapat memprovokasi Anda." "Hapus." Jericho Lee tidak bisa menahan tawanya, "Sayang sekali kamu bisa mengacaukan hitam dan putih. Bagaimana Yan Sun mati? Dia berlindung di masyarakat Dewa Air. Dia pantas dibunuh. Aku akan menghapusnya dengan satu pukulan. Kamu sangat fasih. Kamu bisa menjadi hitam dan putih dengan satu mulut. Aku percaya pada kejahatanmu. Sayangnya, mengapa aku harus mengampuni nyawa putramu? Apakah hidupnya lebih mulia? Kamu." Yan dengan keras kepala akhirnya diam, tidak bisa menahan diri, dia sangat marah, "Kamu tidak terlalu banyak menipu orang?" "Aku terlalu banyak menipu. Tolong jelaskan bahwa kamulah yang datang menggangguku, bukan aku. Jangan membalikkan hubungan sebab dan akibat." Jericho Lee tidak ingin meremehkan kecerdasannya. Negosiasi gagal, Yan yang keras kepala pun akhirnya merobek topeng kemunafikannya. Dia sangat marah. Bagus. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dengan kekuatanmu yang luar biasa. Ini masalah besar, jaringnya putus. Kamu pantas mendapatkannya." Jericho Lee mengendus.
Yan dengan keras kepala langsung mengeluarkan Yan Weiling miliknya. Sebagai pemilik rumah saat ini, dia juga memenuhi syarat untuk menggunakan Yan Weiling. Setelah menggunakan perintah Yan Wei, tidak hanya pembangkit tenaga listrik tersembunyi dari keluarga Yan, tetapi juga banyak pembangkit tenaga listrik yang berteman dengan keluarga Yan akan dimobilisasi. Bahkan jika Anda menghancurkan Sekte Suanyi, tidak masalah. Yan keras kepala penuh percaya diri. Dai Jiasu benar. Atas perintah Yan Wei, keluarga Yan tidak takut pada siapapun. Menunjukkan kepuasan mereka. Mereka sangat yakin dengan permohonan Yan Weiling. Mereka tidak mengira ada kemungkinan kalah. Jericho Lee melihat tindakan Yan yang keras kepala dan mengejek, apakah kamu pikir kamu bisa menang dengan itu? Kamu tidak tahu lawan seperti apa yang kamu hadapi. Oke, biarkan orang-orang di sekitar hotel keluar. Konyol kalau sembunyi-sembunyi dan membanggakan bahwa kamu adalah anggota keluarga besar. Yan Zui tidak malu. Dia adalah penonton. Saya tidak tahu bagaimana Yan dengan keras kepala mengenakan topi sebagai penjabat kepala keluarga Yan, dan kemudian melakukan beberapa hal kotor. Apa? Kedua lelaki tua itu terkejut pada saat yang sama, dan wajah Yan yang keras kepala tidak dapat membantu tetapi berubah sedikit pun. Dia tidak menyangka bahwa dia akan membawa seseorang, yang awalnya diperhatikan oleh Jericho Lee. Itu benar. Untuk memastikan operasi ini aman dan dapat menyelamatkan Yan King, dia memberitahu beberapa ahli yang berteman dengannya. Di luar dugaan, jejak yang disembunyikan oleh para ahli tersebut terlihat transparan di mata Jericho Lee. Kesalahan hitung. Kekuatan Jericho Lee berada di luar imajinasinya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Apapun yang terjadi, aku akan menaklukkan bajingan kecil ini hari ini. Hati Yan yang keras kepala mendatar, siap menjadi gila pada akhirnya. Pada saat kritis ini, sebuah teriakan keras datang, menghentikannya. Bajingan. Apakah kamu menutup telinga terhadap apa yang aku katakan? Jika kamu berani menggunakan perintah Yan Wei, aku akan menghapusmu. Yan Chongsong datang ke sini dengan tergesa-gesa. Ketika dia datang, dia melihat bahwa Yan Zui akan pergi. Gunakan Yan Weiling. Dia ketakutan hingga berkeringat dingin. Untungnya, dia datang tepat waktu dan menghentikan perilaku bodoh Yan Zui di saat-saat terakhir. Ayah. Lihat dia, wajah keras kepala Yan jelas kaku untuk beberapa saat, wajahnya terlihat sedikit malu, sangat jelek. Dia sangat tidak puas. Selama bertahun-tahun, dia telah mengatur keluarganya dengan tertib, dan keluarganya menjadi semakin kuat. Akibatnya, Yan Chongsong menegurnya karena orang luar. Dia sangat kesal. Apakah kamu masih ingin pergi ke surga? Begitu Yan Chongsong melihat ekspresinya, dia tahu apa yang dia pikirkan. Yan keras kepala menggigit giginya, masih tidak yakin. Bajingan. Yan Chongsong adalah sangat marah. Awalnya, meskipun putranya bukan yang paling berbakat di antara teman-temannya, dia adalah yang paling dapat diandalkan dan selalu tenang dan berhati-hati. Kali ini, Yan dengan keras kepala tidak tahu obat apa yang salah diminumnya. Di bawah ribuan nasihatnya, dia hampir mengacaukan masalah ini. Yan Chongsong tahu bahwa putranya telah bertanggung jawab atas keluarga selama bertahun-tahun, dan biasanya ada banyak orang yang menyanjungnya, yang memberinya kepercayaan diri dan keyakinan yang besar. Jelas, kepercayaan diri dan keyakinan inilah yang membuatnya sedikit sombong. Dia berpikir bahwa kali ini dengan Yan Weiling, dia dapat mengerahkan cukup banyak ahli untuk menaklukkan dan bahkan membunuh Jericho Lee. Namun, hanya Yan Chongsong yang tahu betapa konyolnya gagasan ini. 1,5 bulan yang lalu, terjadi badai petir di pulau itu. Saat itu, banyak orang di dunia persilatan yang berspekulasi bahwa itu adalah kekuatan super yang berada dalam kurun waktu tertentu. Meski rumor tersebut belum terkonfirmasi, namun tebakan semua orang ada di atas. Baru hari ini, kabar tersebut terkonfirmasi. Jericho Lee lah yang bukan negara adidaya di pulau itu. Hal yang paling mengerikan adalah budidaya Jericho Lee bukanlah untuk selamat dari bencana, melainkan untuk menerobos sang master jiwa. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, beberapa orang harus mempertanyakan kekuatan Jericho Lee. Guru roh telah menembus guru jiwa. Seberapa kuat dia? Akibatnya, Yan Chongsong menyaksikan dengan matanya sendiri, dan Jericho Lee meremehkan pembunuhan pembangkit tenaga listrik semi-abadi. Apalagi dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin bahkan tidak menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Seberapa buruk kekuatannya? Yan Chongsong tidak bisa memikirkannya sama sekali, tapi dia bisa yakin bahwa kekuatan Jericho Lee adalah bahwa Yan Nantian, nenek moyang keluarga Yan, belum tentu menjadi lawan. Yan keras kepala tapi ingin pergi ke monster seperti itu untuk ditaklukkan. Kamu bercanda.
Saudara Li, kata Long Wanyu sambil tersenyum, Saudara Li, mengapa kamu tiba-tiba datang ke kota ajaib? Mengapa kamu tidak memberitahuku, gadis kecil, jangan menjadi pembawa damai di sini? Tidak masalah siapa yang membicarakan urusan hari ini, Jericho Lee memasang wajah dingin. Sebelumnya di kapal pesiar, Long Xiangyang hanya melihat kekuatannya, dan saat itu ia juga berinisiatif mengatakan bahwa ia akan pergi menyelamatkan orang, hanya karena wajah Long Xiangyang. Jelas Yan Chongsong memperhatikan hal ini, jadi dia pergi mencari Long Xiangyang dan Long Wanyu untuk menjadi pembawa damai. Sayangnya, sempoanya salah. Bab 2208. Jericho Lee tidak pernah menjadi pembicara yang baik. Tentu saja, dia bersenang-senang dengan buku, tapi ini tentang memecah belah orang. Baiklah. Long Wanyu memandang Yan Chongsong tanpa daya. Ekspresinya sepertinya berkata, jangan salahkan aku sudah mencoba yang terbaik. Dalam perjalanan, Yan Chongsong sudah menceritakan keseluruhan ceritanya, jadi dia tidak berharap banyak dan memberitahu Yan Chongsong bahwa kata-katanya mungkin tidak berhasil. Dia dan Jericho Lee sudah saling kenal sejak lama. Dia tahu emosinya dengan sangat baik. Dia sangat cerewet dengan orang yang bisa diajak bicara. Tetapi jika Anda tidak berurusan dengan orang, bahkan jika Anda memindahkan 10.000 penyelamat, itu tetap tidak ada gunanya. Selain itu, dia tidak bersimpati pada Yan Jie. Meski keluarga Panjang tidak memiliki suara dalam dunia pencak silat dan Taoisme, ada beberapa hal yang tidak menghalanginya untuk memperoleh informasi. Dia tahu bahwa keluarga Yan sangat berkuasa dan memiliki kedudukan yang luar biasa. Hal ini memberi Yan Jie modal untuk menjadi sombong dan mendominasi. Dulu, Yan Jie tidak membuat banyak masalah. Jika bukan karena keluarganya, dia pasti sudah lama meninggal. Long Xiangyang juga tidak berdaya. Ia tahu bahwa cucunya sangat mencintai Jericho Lee. Jika dia memilih antara melindungi nyawa Yan Xing dan apakah Jericho Lee bahagia atau tidak, Long Wanyu tidak akan ragu untuk memilih yang terakhir. Li Shao, berani mengatakan sepatah kata pun, sedikit marah, aku tidak akan mengatakan lebih banyak tentang sisanya. Long Xiangyang tidak punya modal untuk membuat rencana dengan Jericho Lee. Anda harus tahu bahwa kekuatan Jericho Lee telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika dia tidak cukup beruntung untuk berteman dengannya pada awalnya, bagaimana dia bisa berbicara dengan Jericho Lee sekarang? Ia tak berani membuat Jericho Lee sedih, apalagi pagi ini di kapal pesiar, Jericho Lee khusus datang untuk menyelamatkan nyawanya. Sekarang jika dia dengan sengaja mengganggu Jericho Lee demi Yan King, itu akan menjadi tidak masuk akal. Yan Chongsong melihat bahwa dia tidak berharap Long Xiangyang dan Long Wanyu membujuk Jericho Lee untuk tenang, tetapi ada dua orang yang lebih efektif daripada menjual wajah lama mereka. Li Shao, kita melakukan kesalahan dulu. Aku seharusnya tidak membiarkan Xiao Ji dengan sengaja menghancurkan pengadilan dan menentang Li Shao. Wajar jika Li Shao marah, tapi aku akan menebusnya. Adapun Yan King, dia tidak masuk akal. Dan tidak masuk akal serta bertentangan dengan Li Shao. Saya juga dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Li Shao. Saya juga meminta Li Shaoneng untuk sedikit marah dan menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, sikap Yan Chongsong jauh lebih baik, sama sekali tidak seperti Yan King dan Yan yang keras kepala sebelumnya. Tentu saja, tidak ada cara untuk melakukan hal ini. Yan Chongsong tidak ingin melakukan ini, tapi sekarang situasinya memaksanya untuk menundukkan kepalanya. Jika dia tidak menundukkan kepalanya, keluarga Yan hanya akan mengalami akhir yang lebih menyedihkan. Saat ini, banyak penonton yang datang ke hotel. Sebagian besar identitas orang-orang ini tidaklah sederhana. Ketika mereka berada di jalan, mereka melihat Yan Chongsong sedang terburu-buru. Mereka penasaran dan bergegas ikut bersenang-senang. Ketika mereka melihat Yan Chongsong memohon kepada seorang pemuda dengan suara rendah, mereka semua bingung. Apa masalahnya? Bukankah itu Yan Chongsong, pemilik keluarga Yan? Bagaimana dia bisa tunduk pada seorang pemuda? Petik 2. Siapa pemuda itu? Apakah itu putra dari sebuah keluarga besar? Bagaimana bisa beberapa keluarga lebih kuat dari keluarga Yan? Keluarga Tian Zihao di ibu kota itu tidak ada apa-apanya di depan keluarga Yan, oke. Mereka sangat terkejut. Pada tingkat tertentu, mereka juga mengetahui bahwa ada beberapa keluarga yang sangat tak terduga di dunia, seperti keluarga Yan di depan mereka. Energi keluarga Yan jauh lebih besar daripada energi keluarga Tian Zihao di ibu kota. Banyak orang ingin tetap berpegang pada keluarga seperti itu. Saat ini, semua orang dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Ketika mereka melihat Yan Chongsong, pemilik keluarga Yan, mereka membungkuk dan membungkuk kepada seorang pemuda untuk meminta maaf.
Jelas sekali bahwa mereka saling menyanjung. Mereka semua penasaran dengan identitas Jericho Lee. Hai, siapa pria ini? Bahkan keluarga besar seperti keluarga Yan masih bisa diabaikan. Kudengar dia adalah teman wanita muda itu. Apakah teman Nona begitu baik? Di belakang Fang Yue, semua karyawan perusahaan saling memandang dan takut dengan pemandangan itu. Mereka tidak percaya bahwa seorang pria muda yang minum bersama mereka, yang merupakan kepala keluarga super seperti keluarga Yan, sangat membencinya hingga dia tidak bisa bernapas. Fang Yue sedang dalam mood yang tinggi. Sejak pertempuran menentukan terakhir di Yunlan Feng, dia telah melihat kekuatan Jericho Lee. Menurutnya itu adalah batas atas Jericho Lee. Namun kini nampaknya kekuatan Jericho Lee jauh di luar imajinasinya. Pada saat ini, di hadapan kepuasan Yan Chongsong, ekspresi Jericho Lee acuh tak acuh, apakah kamu ingin aku menyerah seperti ini? Bukankah ini sedikit iseng? Kamu detik berikutnya, Yan dengan keras kepala dan marah memanggil, Yan Chongsong begitu rendah hati dan memohon bantuan, dia sebenarnya tidak memberikan muka. Semua tuan dari keluarga Yan yang mengikuti Yan Chongsong dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan memelototi Jericho Lee, ingin sekali memakan orang. Diam, diam. Ketika Anda ingin melihat seperti apa sikap Yan Chongsong, Anda dapat melihat bahwa dia langsung meneriaki putranya, menyuruhnya tutup mulut, menoleh dan mengubah wajahnya yang tersenyum, dan berkata dengan hormat kepada Jericho Lee, Li Shao, disiplin anjing tidak ada gunanya. Aku akan menebus kesalahannya. Tolong Li Shao Haihan. Kamu boleh bicara. Setidaknya sikapmu lebih baik dari kedua anjing itu. Jericho Lee tidak merahasiakan sarkasmenya dan sedikit mengendurkan sikapnya. Awalnya, aku akan menusuknya ke dalam saringan dan memberikannya kepada anjing-anjing liar. Tapi karena Tuan Long telah menjadi pembawa damaimu, aku akan memberi mereka wajah. Semua orang sangat senang ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimana cara memberi makan anjing liar? Kiss. Apa orang ini masih manusia? Apakah dia akan menyiksa Yan King, memusnahkan orang sepenuhnya, dan kemudian tidak ada yang tersisa? Yan King, yang masih bernapas di tanah, sangat kejam hingga dia bergidik saat mendengarnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia dulu sangat kejam, tetapi dibandingkan dengan Jericho Lee, dia masih anak-anak. Terima kasih, Tuan Muda Lee. Yan Chongsong terlihat senang dan lega. Benar saja, dia pantas membawa Long Xiangyang dan cucunya. Kalau tidak, dia mungkin tidak tahu situasinya. Ada banyak master di keluarga Yan. Saat ini, ada ledakan ejekan dan penghinaan di hati mereka. Apa yang mereka katakan tadi sangatlah kuat. Sekarang mereka masih menjadi konselor. Setelah sekian lama, saya masih takut dengan keluarga Yan. Namun, perkataan Jericho Lee selanjutnya mengubah wajah mereka dan membuat mereka tenang. Meskipun kamu mencibir dalam hati dan mengatakan bahwa aku benar-benar peduli, jangan salah paham. Aku hanya menjual wajah sang master naga dan memutuskan untuk tidak membunuh sampah-sampah ini, tapi bukan berarti aku akan membiarkan mereka pergi. Kembali tanpa cedera.